Nah, balik lagi nih di konten favorit kalian yaitu konten Q&A yang bakal bahas seputar e-commerce, saya Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, bisnis online, affiliate marketing dan lain sebagainya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari Rica Okvianti, TikTok affiliate. Kok cara milih seller dari beberapa toko agar stoknya banyak? Gimana ya? Masih pemula soalnya. Sebenarnya kalau cara milih seller dari beberapa toko ya kamu udah tahu nih misalnya kayak produk contoh buku gua laku gitu ya. Lalu lihat di TikTok ada berapa seller yang jual yang mirip-mirip gitu. Nah nanti itu yang lu minta affiliate-nya. Ada programnya nggak lu gabung. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya simple. Yang kedua dari Ramadan Haikal. Untung cuma buat biaya admin Shopee semua. Saya perpis cuma untuk 500 perak itu pun kotor. Sabar ya kakak ya. Sabar, berita Anda belum akan berakhir dan akan semakin banyak. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang gini, perlu sadar adalah kayaknya sih ini perkiraan pribadi ya. Jadi gue nggak tahu. Tapi biaya admin itu kata gue tidak akan mungkin makin murah. Malah mungkin makin mahal. Karena ujung-ujungnya si platform juga pasti pengen cari duit. Nah, kalau gitu mungkin apakah jadinya biaya jualan online itu nggak buat semua orang? Ya enggak juga. Tapi lu sadar nggak? Zaman jualan offline dulu, semua orang juga pengen jualan di pasar induk. Tapi berapa banyak pedagang yang bisa jualan di pasar induk? Nggak semua kan. Ya memang kita mau ngikutin apa enggak gitu. Nah kalau mau ngikutin ya berarti harus bisa bikin produksi makin murah atau jual makin mahal gitu. Bukan dengan ya kayak gini gitu. Karena kalau kayak gini ya capek juga. Terus Astuti Asad. Kalau mau bikin bisnis edukasi, tapi cuma expert di satu cabang ilmu, bagusnya fokus ke itu aja yang dikuasai atau ngambil beberapa cabang ilmu lain tapi kerjasama dengan beberapa orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah ini gue pernah lagi ngalamin jujur. Dan memang sebenarnya nggak mungkin lo bisa expert di semua cabang. Nah menurut gue sih paling bagus adalah lo fokus aja ke satu ilmu yang memang lo kuasai gitu kan. Cabang ilmu lainnya nggak perlu dipusingin dan sisanya kerjasama sama orang yang ahli di bidang masing-masingnya gitu ya. Mau bikinnya apa nih? Mau bikinnya apakah edukasinya apa? Apakah offline atau online? Kalau online bisa kerjasama juga sama kita di Skill School. Kita udah ada platformnya dan kita cukup banyak muridnya yang bisa masuk buat belajar di apa yang kamu bisa gitu ya. Selama ilmunya relate dan banyak yang peminatnya. Terus Bang Jack, harga tools pencarian keyword berapa dan belinya di mana? Harga toolsnya sebenarnya murah banget, cuman 90 ribuan kalau nggak salah sebulannya. Belinya ini ada linknya. Linknya ada di sini, kamu tinggal klik aja atau kamu bisa tinggalin nomor telepon, nanti tim sales kita bakal hubungin. Gitu ya. Terus Muji Hutagalung, TikTok. Oh, udah buat tentang TikTok ya. Halo, barusan live saya kena pembatasan usia. Padahal udah jalan seminggu lebih, live streaming game aman-aman aja. Saya nggak ngerti letak pelanggarannya. Karena kalau dicek melalui dukungan, akun saya nggak ada pelanggaran. Di situ pas saya cek melanggar panduan komunitas. Salah satunya usia akun yang sebenarnya di bawah 13-14 tahun. Padahal istri saya umurnya 26 tahun. Gimana caranya biar nggak kena pembatasan usia? Padahal game yang dimainkan juga game aman. Nah ini sekarang gini, kalau kena pembatasan di bawah umur, bisa jadi kayak ketika pas lagi main game, itu ada yang lewat, anak kecil lewat gitu kan. Atau kalau nggak istrinya sebenarnya ya umurnya 26, tapi mukanya baby face banget. Jadi di AI-nya kebacanya adalah di bawah umur. Caranya gimana? Sebenarnya jujur untuk ini agak sulit sih. Karena kamu tuh sebenarnya harus punya orang dalam. Tapi kalau punya kecil nggak bukan punya orang dalam. Gitu kan. Solusinya adalah sebenarnya kalau kayak gini, kita punya program di MEA namanya tuh TS Pro. Jadi TS Pro itu ya kita bantu untuk ngurusin pelanggarannya. Gitu. Tapi ini juga buat seller banyaknya. Kalau kamu akunnya, ya saya nggak tahu ya akunnya apa, affiliate atau akun kreator atau akun apa ya. Kalau ada ini, kamu boleh coba kontak kita karena siapa tahu bisa ketemu solusinya dari mana. Tapi kurang lebih seperti itu sih, gitu. Ya. Nah kemudian dari Azizul Hakim, tip riset judul produk TikTok Shop dong. Nah ini seru nih. Kenapa gue bilang ini seru? Karena riset produk TikTok Shop itu belum ada risetnya. jadi ngerisetnya ya gimana ya? Mungkin kita bisa pakai tools dari Shopee atau tools dari Google gitu ya. Atau kalau nggak di TikTok Shop sendiri kamu bisa lihat ya ketika di pencarian gitu ya orang nyari apa sih gitu kan. Sebenarnya kalau buat produk TikTok Shop itu belum kayak Shopee yang dia base-nya di pencarian. Emang dia udah mulai mengarah ke situ tapi masih apa ya? Masih lemah lah. Belum sekuat itu gitu buat ininya. Jadi caranya kalau gue ya karena kita nggak tahu jumlah pencarian, cuman kita bisa kira-kira aja gitu kan, kira-kira cobain. Dan kalau dari pengalaman sih sampai sekarang TikTok Shop itu masih lebih banyak untuk di konten sama affiliate yang kuat. Terus dari Kang Juki, saya mau tanya, jadi
Tadi saya banyak ketentuan 10.000 per kuantitas. Nah, di biaya adminnya berarti ditambahin 10.000. Maksudnya ada banyak ketentuan. Ini jujur gue nggak ngerti maksud pertanyaannya. Nambahin 10.000 harga atau gimana? Tapi kalau misalnya lu nambahin 10.000 harga, itu kan admin itu biaya persentase. Kemungkinan ada tambahan juga. Jadi mungkin benar-benar perlu dihitung dengan cermat. Terus dari Muhammad Febru Pranajaya. Kalau saya mau tanya, saya iklan di Shopee udah 3 bulan. Penjualan tiap hari ada tapi nggak stabil. Bisa sehari 8-9 order, bisa juga cuma 1 order per hari. Padahal saya nggak ada otak-atik iklannya. Kenapa ya? Sebenarnya gini, kalau kamu baru udah jalan, tapi penjualan nggak stabil, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kamu lagi nggak stabil, apakah pencarian produknya memang tinggi? Jangan-jangan pencarian produk keyword yang kamu muncul nggak tinggi. Jadinya ya hari ini rame, besok enggak, hari ini rame, besok enggak. Tapi jujurnya sih memang yang namanya jualan ya memang nggak mungkin ada stabil tiap hari. Karena lu harus sadar, contoh gini, lo jual barang, ada barang yang lakunya weekend, ada jualan yang lakunya weekday. Bahkan mungkin gini, ada barang yang contoh batik ya, batik kan dipakainya banyaknya kantoran hari Jumat. Jadi orang beli batik ya mungkin bukan hari Jumat, hari Rabu atau Kamis supaya bisa dipakai di hari Jumat gitu loh. Setelah Sabtu atau Minggu orang lupa pakai batik, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, cara supaya stabil ya sebenarnya adalah dengan lebih banyak keyword yang kita kuasai. Itu bakal menambahkan kestabilan. Pertanyaan terakhir. Kalau mau pakai ads, apa perlu nautin peranjang kuningnya lagi di video? Terima kasih. Kalau pakai ads itu macam-macam. Ada ads yang memang langsung untuk video konten, ada yang memang live konten, ada yang PSA gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau pakai ads manager itu sebenarnya kamu nggak usah masukin juga itu bisa gitu ya. Jadi udah jalan gitu ya. Penting ada videonya, barangnya dari video gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan semua pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi kalau buat kalian yang ada pertanyaan lain seputar e-commerce kayak Shopee, TikTok Shop, Tokopedia dan lain sebagainya, lo bisa tanya di kolom komentar ya.